Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama nama saya Ilman. Nah, dalam video yang ini akan saya jelaskan tentang post processing yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Itu post processing simulasi aliran ini untuk flow simulation yang di save di soft. Nah, kemudian post processingnya adalah di ParaView. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan mendrag file simulasi yang barusan kita lakukan ke ParaView ini, kemudian apply. Nah, oh iya jangan lupa untuk file yang di drag ke sini adalah berformat form. Kemudian klik apply. Nah, kan yang mau kita variasikan tadi adalah kecepatannya ya. Nah, perlu diingat juga bahwa kecepatan yang ada di CFD soft ini adalah kecepatan kinematik, di mana kecepatan kinematik itu adalah kecepatan statik dibagi dengan density-nya. Nah, jadi pertama-tama sini kita klik kalkulator. Nah, di sini kita akan membuat parameter perhitungan P statik. Nah, rumusnya adalah P dikali density-nya. Density dari udara itu adalah 1,225. Kemudian apply. Nah, di sini kita namakan P statik untuk memudahkan. Nah, selanjutnya adalah oh ya, kan tujuan dari simulasi ini adalah untuk mencari berapa sih P total di inlet dan P total di outletnya. Nah, kemudian dari P total itu kita cari dP-nya. Nah, atau pressure drop-nya. Nah, untuk mencari P total tersebut adalah rumusnya kan P total sama dengan P statik ditambah P dynamic. Nah, untuk mencari P dynamic kita butuhkan di sini adalah kecepatannya. Di mana kecepatannya itu adalah berupa resultan dari tiga absis di sini. Jadi dari kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z. Caranya gimana? Nah, jadi kalau misalnya kita belajar vektor untuk mencari resultannya kan akar dari kuadrat masing-masing parameter. Nah, di sini kita punya UX, UY, UZ sebagai komponen kecepatannya. Oh ya, di sini berarti akar dari UX kuadrat ditambah UY kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Oke, kemudian apply. Nah, di sini jangan lupa tulis misalnya magnitude U. Oke. Nah, kemudian kita di sini bisa kita dapatkan. Oke, jadi setelah itu di sini kita mau menghitung P dynamic-nya. Jadi di sini kita klik lagi calculator P dynamic. Jadi P dynamic itu rumusnya adalah setengah 0,5 kali rho, density-nya tadi 1,225 dikali V kuadrat. Setengah rho V kuadrat, magnitude U dikuadratkan. Kemudian apply. Nah, di sini kita dapatkan P dynamic. Nah, setelah itu di sini kita mau mencari berarti P totalnya. P totalnya berarti P statik ditambah P dynamic. P statik tambah P dynamic. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan P totalnya. Oke, tahap selanjutnya. Nah, karena di sini akan kita tinjau itu adalah surface di inlet dan surface di outletnya, maka langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah dengan mengekstrak di bagian inlet dan outletnya. Caranya gimana? Di sini kita klik filter, alphabetical, kemudian kita cari extract block. Nah, ini.
Oh ya, untuk di sini jangan lupa kita centang dulu semuanya. Oke, kemudian kita masuk ke ptotal lagi, kita ekstrak blok. Oke, sorry tadi saya pause bentar. Nah, jadi selanjutnya di sini akan kita cari, kita tinjau, karena kita nanti akan meninjau ptotal di bagian surface inlet dan surface outletnya. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik filter, kemudian alphabetical, kemudian extract block. Nah, kemudian karena kita mencari yang inletnya dulu, kita klik di sini inlet, kita centang, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian lakukan hal yang sama. Kita klik ptotal, kemudian sebelumnya di sini kita rename dulu menjadi inlet. Oke. Dan di sini lakukan hal yang sama, kita klik ptotal, kemudian filter. Nah, kemudian di sini kita ekstrak blok di outletnya. Kita centang outletnya, kemudian apply. Oke. Kemudian kita rename lagi menjadi outlet. Nah, di sini kita akan mengetahui berapa sih P totalnya di bagian inlet. Nah, caranya adalah kita klik alphabetical, kemudian kita klik ini integrate variable. Kemudian apply. Nah, di sini bisa kita dapatkan P total di bagian inletnya. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian outletnya, filter, alphabetical, integrate variable. Atau biar memudahkan juga kita bisa lakukan di sini recent dan integrate variable. Kemudian oke. Apply. Nah, di sini kita bisa tahu, misal di sini inlet data, ini untuk memudahkan, ini outlet data. Jadi proses rename ini adalah untuk memudahkan kita saja sih sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat inlet data, misalnya kita mau lihat inlet, P total di bagian inlet ini sebesar ini. Kemudian P total outlet besarnya sekian. Nah, setelah itu kita cari DP-nya. Jadi tinggal P total outlet dikurang P total inlet. Nah, sini sudah saya rangkum di sini. Nah, jadi untuk tahap selanjutnya adalah jadi mau kita cari pressure drop-nya dari tiap variasi kecepatan. Nah, dari variasi kecepatan ini bisa kita tahu juga berapa sih pressure drop-nya dan flow rate-nya. Ini dari mana kita dapat? Ini kita dapat dari sini nih, data yang barusan kita buat. Oke, mungkin segitu dulu. Nah, untuk video berikutnya, ini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat kurva curve fitting dari data yang sudah saya lakukan di simulasi gate valve ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.